Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Alone tahun 2020. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang wanita bernama Jessica yang sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam trailer. Yang ternyata, Jessica baru saja kehilangan suaminya yang meninggal karena bundir. Oleh karena itu, Jessica yang ingin move on dan memulai kehidupan baru, memilih pindah rumah ke tempat yang sangat jauh. Di mana Jessica akan menempuh perjalanan selama 4 hari untuk sampai di rumah barunya. Setelah melewati perjalanan di dalam kota, akhirnya Jessica tiba di jalan lintas provinsi yang disuguhkan dengan pemandangan nan indah. Namun sayang perjalanannya terganggu dengan sebuah mobil hitam yang berjalan pelan di depannya. Bahkan, sesekali mobil itu memperlambat laju mobilnya dengan sengaja yang membuat Jessica kesal. Hingga akhirnya ketika jalan sedang lowong, Jessica berusaha menyalip mobil itu. Akan tetapi mobil itu menolak disalip dan menambah kecepatannya bersamaan dengan datangnya truk dari arah berlawanan. Beruntung Jessica berhasil bermanuver dengan baik dan lolos dari kecupan manja truk tersebut. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba mobil hitam itu memepet Jessica sambil membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim. Sementara Jessica yang tidak nyaman dengan cara berkendara mobil hitam itu, akhirnya berpisah di persimpangan jalan sehingga Jessica berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya. Singkat waktu, malam harinya Jessica mampir ke rest area terdekat untuk mengisi bensin mobilnya. Selain itu, Jessica juga menghubungi ayahnya memberitahukan bahwa dirinya telah pindah rumah, namun obrolan mereka terganggu ketika Jessica melihat mobil hitam yang ia jumpai tadi siang datang. Lantas Jessica pun melanjutkan perjalanannya kembali mencari hotel untuk bermalam. Di sana Jessica merenung dan mengenang mendiang suaminya melalui foto yang berada di galeri ponselnya. Yang tak lama, Jessica mendapat telepon dari ibunya namun ia mengabaikan panggilan telepon itu. Pagi harinya ketika ingin melanjutkan perjalanannya kembali, Jessica dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tiba-tiba saja menghampirinya. Ternyata pria itu bernama John yang merupakan pengemudi mobil hitam yang kemarin Jessica temui. Di sana John minta maaf atas apa yang terjadi kemarin di jalan yang hampir membuat Jessica celaka. Setelah itu Jessica melanjutkan perjalanannya yang masih jauh menuju rumah barunya. Beberapa waktu kemudian, Jessica kembali bertemu dengan John dan mobilnya yang berhenti di tengah jalan. John pun menghampiri Jessica dan memintanya untuk menurunkan kaca jendela mobilnya. Lantas Jessica menurunkannya hanya sedikit sebagai sikap hati-hati dengan orang asing. Di sana John mengatakan kalau mobilnya mengalami sedikit masalah, sehingga ia meminta Jessica memberikan tumpangan ke pom bensin terdekat. Sementara Jessica yang ketakutan dan khawatir akan keselamatan dirinya, memilih bergegas pergi meninggalkan John sendirian bersama dengan mobilnya yang mogok. Kemudian malam harinya Jessica kembali berhenti di rest area untuk beristirahat sejenak sambil menelpon ibunya. Di sana sang ibu menyayangkan sikap Jessica yang pindah rumah tanpa memberitahukan dirinya, sehingga Jessica pun meminta maaf atas tindakannya itu karena tidak sempat memberikan kabar. Lalu, lagi asiknya nelpon, tiba-tiba John datang yang membuat Jessica terdiam. Jessica pun segera mematikan teleponnya ketika John parkir di dekat dirinya berada. Lantas Jessica segera kembali masuk ke mobilnya karena yakin kalau John telah mengikuti dirinya. Dan benar saja, John menghampiri Jessica, namun Jessica segera pergi sebelum John mengetuk jendela mobilnya. Namun Jessica terhenti karena ada sebuah mobil van yang berhenti di depannya menghalangi jalan keluar. Sehingga John dapat mengejar Jessica dan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin ke toilet. Tapi Jessica yang sudah kadung ketakutan memilih mengabaikan John dengan melanjutkan perjalanannya kembali. Sepertinya keputusan Jessica melanjutkan perjalanan di malam hari ditambah dengan kondisi jalan yang sepi merupakan sebuah kesalahan. Karena dari spion Jessica melihat ada sebuah mobil hitam yang muncul, bahkan jaraknya sangat dekat dengan mobilnya. Lantas Jessica yang panik segera mengambil ponselnya menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Hingga akhirnya mobil itu menyalip Jessica yang ternyata itu bukanlah John.
Melihat itu tentu saja Jessica tenang dan mengatakan kepada polisi bahwa itu ternyata mobil orang lain. Namun ketenangannya hanya sebentar karena trailer mobil Jessica mengalami pecah ban yang membuat mobilnya terperosok ke dalam parit. Jessica pun turun dari mobil memeriksa kondisi bannya yang pecah dan dikejutkan dengan datangnya mobil yang dikendarai oleh John dengan kecepatan tinggi. Melihat itu Jessica segera melepas kaitan trailernya dan kembali masuk ke dalam mobil untuk kabur. Akan tetapi Jessica kalah cepat dengan John yang langsung turun dan memecahkan kaca mobil Jessica. Disusul dengan membuat Jessica tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Jessica pun tersadar sudah berada di ruang bawah tanah yang sangat sempit dan hanya terdapat sebuah jendela kecil yang dilapisi besi teralis. Ketika Jessica sedang mencari celah untuk keluar dari sana, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atasnya. Ternyata itu adalah John yang menatap Jessica dengan rasa puas dan menyuruhnya untuk tetap diam. Kemudian malam harinya, John menemui Jessica yang berada di ruang bawah tanah yang gelap gulita tanpa pencahayaan sama sekali. Di sana Jessica memohon kepada John untuk membiarkan dirinya pergi dengan imbalan sejumlah uang, yang tentu saja permohonan Jessica sia-sia karena uang sangat tidak berarti bagi seorang psikopat seperti John. Ditambah dengan fakta kalau ternyata Jessica bukanlah orang pertama yang berada di sana dan menawarkan uangnya kepada John. Kemudian John meminta Jessica menanggalkan pakaiannya, namun Jessica beralasan kalau dirinya ingin pergi ke toilet lebih dulu. Di mana momen itu dimanfaatkan Jessica dengan berusaha kabur dari sana, namun sayang usahanya tak berarti. John kembali membawa Jessica ke tengah ruangan bawah tanah dan mulai membelai Jessica yang terlihat begitu ketakutan. Lalu John mengambil iPad milik Jessica dan memutar video kenangan Jessica bersama sang suami. John menanyakan di mana keberadaan suami Jessica saat ini, yang dijawab oleh Jessica bahwa suaminya telah meninggal dunia. Sebelum pergi meninggalkan Jessica, John mengatakan bahwa dirinya hampir saja menyerah mengejar Jessica. Keesokan paginya, Jessica yang terbangun kesiangan segera mencari celah dan cara agar dirinya dapat keluar dari sana. Karena kebetulan, kuncinya masih menempel di sisi luar pintu. Melihat ada sebuah paku yang menempel di balok, Jessica pun berusaha mencabutnya dengan sangat sekuat tenaga. Disusul dengan mendorong kunci pintunya dengan paku, hingga akhirnya Jessica berhasil mendapatkan kunci pintunya. Namun sayang ketika ingin kabur dari rumah itu ternyata John datang sehingga Jessica segera bersembunyi di dalam lemari. Di sana Jessica hanya bisa melihat John sarapan bubur ayam yang tak lama John mendapatkan sebuah telepon. Ternyata telepon itu berasal dari istri dan putrinya John yang menanyakan kapan ia pulang. John mengatakan bahwa pekerjaannya mungkin akan lebih lama karena ada proyek besar yang harus ia selesaikan. Lalu ketika John pergi ke ruang bawah tanah, Jessica segera memanfaatkan momen itu untuk kabur dari sana. Di mana Jessica berlari sekuat tenaga di tengah hutan menjauh dari rumah itu. Akan tetapi Jessica yang nyeker tanpa alas kaki, membuat kakinya tertusuk ranting yang masuk cukup dalam. Sementara John yang mengetahui kalau Jessica telah kabur, tentu saja langsung mengejarnya. Setelah berhasil mengeluarkan ranting itu, Jessica kembali berlari dengan tertati-tati menuju sungai. Lantas Jessica yang tidak punya pilihan mau kabur kemana lagi karena sudah terpojok, memilih melompat ke sungai membiarkan dirinya terbawa arus yang cukup deras. Setelah cukup jauh, akhirnya Jessica terdampar di tepi sungai dan melanjutkan pelariannya dengan bantuan sebatang kayu. Lalu ketika sedang mencari jalan keluar dari hutan, tiba-tiba Jessica mendengar suara langkah kaki. Sehingga ia pun segera bersembunyi di balik pohon yang besar untuk memberikan kejutan kepada John. Sayang ternyata itu bukanlah John melainkan seorang pria tua yang sedang berburu bernama Robert. Lantas Jessica meminta maaf dan menceritakan apa yang sedang menimpa dirinya. Robert yang prihatin akhirnya mengajak Jessica ikut dengannya menuju mobil. Bahkan ia juga memberikan sepatu serta memberikan perbekalan berburunya kepada Jessica yang belum makan. Lalu tak lama berselang perjalanan mereka terhenti karena terhalang sebuah pohon besar yang tumbang menutup jalan. Mereka berdua mencoba berusaha mengangkat pohon itu untuk memindahkannya, namun mereka berdua tidak cukup kuat. Kemudian Jessica melihat sebuah mobil datang yang ternyata itu adalah John.
Sementara Robert meminta Jessica tetap tenang dan berada di belakang dirinya. Lalu John menghampiri mereka sambil pura-pura nelpon seseorang dengan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan Jessica dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan untuk meyakinkan Robert, John mengaku bahwa Jessica adalah adiknya yang sedang mengalami gangguan jiwa. Dan dirinya telah menelpon polisi untuk mencari Jessica. Nampaknya sandiwara John berhasil karena Robert membiarkan John mendekati Jessica. Namun Jessica yang ketakutan meminta Robert memeriksa riwayat panggilan di ponselnya John jika memang benar John telah menelpon polisi. Lantas Robert meminta ponselnya John untuk memastikan bahwa John memang benar telah menelpon polisi. Yang akhirnya John memilih jalan cepat dengan menyerang dan menewaskan Robert menggunakan senapan miliknya sendiri. Sementara Jessica yang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya bergegas kabur disusul dengan John yang mengejarnya. Ketika malam tiba di tengah hujan deras, Jessica bersembunyi di balik bebatuan besar sambil mengistirahatkan dirinya. Sedangkan John terus mencari keberadaan Jessica sambil bersiul seakan-akan sedang berburu. Sayang John berhasil menemukan keberadaan Jessica dan langsung menembaknya yang mengenai lengannya Jessica. Beruntung Jessica yang pantang menyerah tetap berusaha melanjutkan pelariannya dari kejaran John dengan merangkak di atas semak belukar dan bersembunyi di sana. Di sana, Jessica mengamati John yang berada tidak jauh darinya. John meminta Jessica keluar dari tempat persembunyiannya karena luka tembak yang dialami Jessica akan membuatnya tewas perlahan akibat pendarahan. Akan tetapi, karena Jessica tidak keluar menunjukkan batang hidungnya, akhirnya John meletakkan senapannya sebagai pancingan agar Jessica keluar. Yang lagi-lagi, Jessica memilih tetap berada di tempat persembunyiannya sehingga John pergi dari sana entah kemana. Setelah itu, Jessica melanjutkan pelariannya di tengah guyuran hujan dan petir. Namun karena kondisinya yang sudah kelelahan, Jessica pun berlindung di bawah pohon hingga ia ketiduran. Keesokan harinya, Jessica terbangun dari tidurnya dan kembali menyusuri hutan mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Hingga akhirnya, Jessica segera bersembunyi ketika mendengar suara sebuah mobil yang datang. Dan ternyata, itu adalah John yang akan menguburkan jasad Robert di sebuah lubang yang telah ia gali sebelumnya. Ketika John sedang sibuk mengubur Robert, Jessica mencoba memanfaatkan momen itu, akan tetapi kunci mobilnya ternyata dibawa oleh John. Sehingga ia pun segera mencari apapun yang dapat membantunya, yang tak lama ia menemukan ponselnya Robert. Sayang John telah selesai mengubur Robert yang membuat Jessica bergegas pindah ke baris belakang untuk bersembunyi. Walaupun sempat merasa curiga ada sesuatu di dalam mobilnya, John terus melanjutkan perjalanannya. Di sana Jessica menemukan kunci roda yang bisa dijadikan sebagai senjata, disusul dengan menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Namun polisi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Jessica karena suaranya sangat kecil dan tidak jelas. Sedangkan John yang menyadari kalau ponselnya telah hilang, lantas menghentikan mobil untuk mencarinya. Dan tanpa pikir panjang, Jessica segera menyerang John, sehingga John segera tancap gas sambil berusaha menusuk Jessica dengan pisau. Yang untungnya, Jessica berhasil mengambil alih pisau itu dan menancapkannya ke tangan John. Di mana hal itu membuat mobil mereka menabrak gundukan dan terguling. Lalu Jessica berusaha keluar dari mobil dengan merangkak dan melihat sebuah helikopter melintas di atasnya. Keberadaan helikopter itu membuat Jessica kembali bersemangat untuk kabur walaupun dengan tertatih-tatih. Disusul dengan John yang ternyata masih hidup tentu saja mengejar Jessica. Hingga akhirnya Jessica sampai di sebuah area yang lapang dan terbuka. Kemudian dengan ponsel milik John yang masih ada di tangannya, lantas Jessica menelpon istrinya John. Di sana Jessica mengatakan bahwa suaminya merupakan seorang psikopat yang sedang memburu untuk membunuhnya. Dan jika ini adalah suara terakhirnya, maka John telah menewaskan dirinya. Lalu ketika John datang, Jessica menyalakan loudspeakernya dan melemparkan ponsel itu ke arah John. Setelah itu, mereka pun bergelut satu lawan satu di tengah area lapang yang penuh dengan lumpur. Yang akhirnya Jessica berhasil menewaskan John setelah perjuangan cukup panjang dan melelahkan. Film pun ditutup dengan datangnya helikopter yang mendarat untuk menyelamatkan Jessica. Tamat.
Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.